Sudah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pasal yang ke-19 dari adab-adab kepada sesama muslim. Betul ya? Poin 19 ya. Karena kan terakhir insyaallah di 18, sekarang 19, kita akan habiskan sampai poin 22. Pada pasal yang ke-19 ini yaitu an yunsifahu min nafsihi. Kata penulis rahimahullah ta'ala, yaitu agar seseorang selalu berbuat insaf. Insaf itu bersikap apa? Objektif. Bersikap apa? Adil. Ya. Kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan apa? Salah. Kepada sesama kaum muslimin, kita an yunsifahu min nafsihi wa yu'amilahu bima yuhibbu an yu'amala bihi. Selain kita harus berbuat insaf, maka kita harus apa? Bermuamalah dengan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan muamalah yang baik oleh mereka. Jadi kita bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada mereka sebagaimana kita apa? Diperlakukan dengan muamalah yang baik oleh siapa? Oleh mereka. Ini sebetulnya sama dengan poin-poin sebelumnya, yaitu apa? Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai apa? Hal tersebut ada pada diri kita sendiri. Ya, hampir sama. Di sini penulis rahimahullah taala membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu al-'abdu al-imana hatta yakuna fihi thalathu khisalin. Seseorang dia tidak sempurna atau dia tidak bisa menyempurnakan keimanannya sampai dia memiliki 3 perangai di dalam apa? Di dalam diri mereka. Yaitu apa? Al-infaqu minal iqtar, yaitu berinfak, ya, suka berinfak karena yang demikian itu apa? Dapat menghilangkan apa? Sifat apa? Bakhil, iqtar. Al-insafu min nafsihi, yaitu apa? Bersikap objektif, ya, terhadap apa? Dirinya sendiri. Wa badlus salam, dan juga apa? Menebarkan apa? Salam, ya. Hal ini ya hendaknya dimiliki oleh seorang muslim kepada siapa? Kepada muslim yang lainnya. Karena pada dasarnya seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, seorang muslim kepada muslim yang lainnya, itu mereka saling mencintai. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam sebuah ayat di dalam surat At-Taubah misalnya, ayat yang ke-71, Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin satu dan mukmin juga apa? Mukmin yang laki-laki dan juga apa? Mukmin yang perempuan, yang satu dengan yang lainnya itu apa? Sama, penolong bagi apa? Yang lainnya. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Kata Allah Ta'ala mengatakan, siapa mukmin yang saling tolong itu bagaimana caranya? Di antaranya ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling apa? Memerintahkan terhadap perkara apa? Yang ma'ruf.
Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka saling melarang terhadap perkara-perkara kemungkaran. Makanya di antara definisi ya teman yang soli yang sebagaimana saya tuliskan yaitu apa? Kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuair hafizahullah taala, definisi teman soli ialah apa? Yaitu yang di mana kita malu untuk bermaksiat tatkala kita berada bersamanya. Itu teman yang solih. Jadi teman yang solih itu ialah yaitu teman yang di mana kita merasa malu untuk bermaksiat tatkala kita bersamanya. Jadi kalau jenengan, mohon maaf ya, sedang bersama seseorang, kemudian dia atau jenengan malu untuk bermaksiat dengannya, maka itu teman apa yang solih. Tapi sebaliknya, definisi teman yang buruk ialah apa? Yaitu teman yang dimana kita tidak lagi merasa malu untuk bermaksiat tatkala kita bersamanya. Maka para ummahat tatkala berkumpul dengan kawan-kawan bisa mengukur dia ini solihah apa tidak. Di antara caranya bagaimana? Kalau para ummahat berkumpul dengannya tidak melakukan kemaksiatan kecuali sedikit saja, meskipun itu dilarang ya, maka apa? Maka insya Allah teman tersebut adalah teman apa yang solihah. Tetapi kalau na'udzubillah dengan berkumpul dengannya gampang tertawa terbahak-bahak ya, meskipun bercadar ya. Saya pernah berada di sebuah tempat ya, sebuah tempat restoran ya, lagi makan sama kawan, ada ummahat, sebagian ummahat, saya nggak tahu dari mana, pengajian mana, belajar di mana, saya nggak tahu, saya nggak mau tanya. Tapi yang buat saya malu ya, dia bercadar. Qadarullah masyafa. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Yakni mereka dengan kawan-kawan perempuannya tertawa terbahak-bahak. Waduh, dengan gayanya perempuan ya. Terus ditambah lagi dengan apa? Dengan sebagian dari mereka bersuah foto ya, wallahu alam ya. Maka tatkala kita berada dengan seseorang dan kita malu untuk bermaksiat, maka dia teman yang solih atau solihah. Tatkala dengan seseorang kita tidak malu lagi untuk bermaksiat, maka dia bukan teman apa yang solih ataupun apa solihah. Itu kuncinya. Makanya jenengan akan merasakan sendiri Bu, ketika bersama orang-orang yang berbeda-beda, entah kaya, entah miskin, entah dia ini punya jabatan atau tidak, tapi tatkala kita bersamanya gampang bermaksiat, maka ini teman yang harus dijauhi. Tapi kalau tatkala bersamanya kita sulit untuk bermaksiat, malu untuk bermaksiat, bahkan enggan untuk menimbulkan maksiat, maka dialah teman yang solih ataupun solihah. Ya, ini dijaga teman yang seperti ini Bu ya. Karena model teman seperti ini itu sangat mahal. Makanya orang mukmin dan mukminah yang satu dengan lain itu sesama menjadi penolong. Di antaranya dengan apa caranya? Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Kemudian wa yuqimunas shalah. Mereka saling membawa dalam menegakkan salat. Ya. Ayo rek, salat rek. Misalnya lagi kumpul-kumpul silakan. Kami tidak pernah melarang para ummahat dalam artian untuk kumpul membahas yang bermanfaat, silahkan. Ya, tapi jangan bahas masalah pakaian, ya. Bahas ini brand baru keluar, ya. Ini produk baru keluar. Sesekali mungkin tidak masalah. Tapi setiap kumpul yang dibahas itu, setiap ada pertemuan yang dibahas masalah nggak ada faedahnya. Kurang berfaedah, ya. Kurang berfaedah. Cari faedah urusan urusan dunia sedikit tapi banyak faedahnya, dan juga urusan akhirat. Kemudian kata Allah Ta'ala mengatakan wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Di antara ciri mereka yaitu mereka menunaikan zakat, mereka mentaati Allah, dan mereka mentaati siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala mengatakan ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itu adalah orang-orang yang kelak Allah Subhanahu wa taala kenapa? Merahmati mereka. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Naam.
Kemudian di antara dalil kita harus bermuamalah dengan seseorang sebagaimana kita senang diperlakukan baik oleh seseorang, ya. Yaitu apa? Kata penulis di sini menyebutkan sebuah hadis dari apa? Diriwayatkan Imam Al-Kharaiti, ya. Di sini sebutkan yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini disebutkan apa? Imam Muslim juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu, barang siapa yang senang an yuzahzaha anin nar, untuk dia dilepaskan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka tatkala dia maut menghampirinya, hendaknya dia menjadi orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Tentu dengan konsekuensinya. Dalam riwayat disebutkan, Bu, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, yaitu tatkala dia dijemput oleh kematian, hendaknya dia telah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Lihat di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, maka hendaknya dia memperlakukan manusia dengan baik sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh manusia juga dengan dengan baik, sama. Maka ummahat, kalau ingin diperlakukan dengan baik oleh manusia, maka perlakukanlah manusia dengan dengan baik, ya. Pengen pengen diperlakukan secara manusiawi, ya kita perlakukan manusia secara manusiawi. Jangan menjadi manusia tetapi tidak punya peri kemanusiaan. Tidak, bahkan berperi kehewanan pun juga tidak. Ya, na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Maka jangan seperti ini. Tayyib. Lanjut, kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu an ya'fuwa an zallatihi. Sama sudah disebutkan juga, yaitu memaafkan ketergelincirannya. Jadi antara hal sebagai seorang muslim ialah kita memaafkan ketergelinciran seseorang, ya. Al-afu, ya. Definisi al-afu. Al-afu itu tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepada dirinya. Itu al-afu, ya. Al-afu itu artinya tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepada kepada dirinya. Tapi lebih tinggi daripada al-afu adalah as-safhu. Ini yang lebih berat. As-safhu itu artinya berlapang dada, seakan-akan tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya saat meskipun dirinya telah disakiti. Ini lebih berat. Ya, Bu, kira-kira jenengan disakiti seseorang, ya. Makanya kan ada ungkapan dari sebagian kita, mohon maaf, aku sudah memaafkan, tapi aku enggak mau ketemu dia. Pernah kan seperti ini? Kita mungkin sudah memaafkan orang lain, khalas, sudah aku maafkan, tapi tolong jangan sebut namanya lagi. Ya atau tidak? Jangan ceritakan lagi, sudah. Dalam artian kita masih akan tapi sudah memaafkan. Aku enggak akan mau ketemu dia, tapi aku udah maafkan dia. Khalas, selesai, cukup sudah, ya. Itu berarti belum sampai as-safhu. As-safhu itu artinya berlapang dada, seakan-akan tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya meskipun dirinya pernah disakiti. Makanya, Bu, ayat yang turun tentang masalah al-afu dan as-safhu bahkan itu diantaranya ayat di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22 menceritakan tentang siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ceritanya kan sudah masyhur kan? Tatkala Mistah bin Utsatsah, ya, menuduh
putrinya Abu Bakar yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perzinahan, melakukan apa? Hal yang tidak senonoh. Abu Bakar sedih Bu, sebagai siapa? Sebagai orang tua. Kayak ada Bu ya. Ini lagi baru juga ya. Ya itulah, lisan itu memang tidak bertulang Bu ya. Kalau bertulang kan makanya orang-orang kalau ngomong itu kan asal apa? Jeplak. Iya. Makanya ummahat ya. Nasihatnya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, jangan bicara kalau lagi apa? Marah, diam Bu. Betul Bu, Ibu kalau lagi marah apa? Diam. Ibu lagi marah dengan suami, diam. Ya, suami juga demikian. Kalau lagi marah sama istri banyak apa? Diam. Tapi setelah itu apa? Segera apa? Selesaikan. Ya, segera selesaikan. Jangan diam sampai 1 bulan. Ya, tiba-tiba pisah ranjang. Jangan Bu ya. Segera selesaikan. Ya, tanya apa Ibu? Ada. Kembali ke masalah ini ya. Ada na'udzubillah ya, seorang konten kreator ya, lagi nonton bola di stadion. Kemudian yang hadir itu Bu, yang hadir salah seorang penonton yang hadir adalah orang yang jari jemari di tangannya tidak sempurna Bu. Jari jemari di tangan apa? Tidak sempurna. Bahkan mungkin satu tangan itu mungkin ada 2 atau 3 jari saja. Mungkin karena dempet, saya nggak tahu. Kalau nggak salah karena dempet atau karena memang tidak jadi gitu loh. Pertumbuhannya tidak sempurna ketika dijanin. Terus ini konten kreator ini bilang, kepiting Alaska, minggir. Bayangin Bu, gara-gara jarinya yang seperti itu, ya dibilang apa? Kepiting Alaska. Langsung Bu, ibunya buat video ya, buat video sedih. Bayangkan Bu, sedih Bu hatinya Bu. Anaknya dibegitukan ya. Ini namanya apa? Sudah jelas bully apanya apa ya, body shaming juga jelas ya. Na'udzubillah. Maka jangan seperti ini ya. Jangan seperti ini. Nah, lihat Abu Bakar As-Siddiq tatkala anaknya dituduh apa? Melakukan hal yang tidak senonoh radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia apa mengatakan, aku tidak mau apa? Memberi lagi bantuan kepada siapa? Kepada Mistah. Turunlah ayat, bisa dilihat ya dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, Allah taala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Apa kata Allah taala mengatakan, dan janganlah orang-orang itu yang memiliki kelapangan dan kelebihan untuk mereka bersumpah. Apa sumpahnya? Tidak akan membantu kerabatnya dari orang-orang yang miskin, tidak akan membantu siapa? Orang-orang berhijrah. Karena Abu Bakar mengatakan apa? Saya tidak mau bantu lagi Mistah bin Utsatsa. Kemudian kata Allah Ta'ala mengatakan apa? Wal ya'fu. Ya, kata Allah mengatakan apa? Sudahlah, maafkanlah. Wal yasfahu, dan juga apa? Berlapang dadalah. Loh Bu, beda kan tingkatannya Bu ya? Kalau seandainya sama, Allah nggak mungkin apa? Nggak mungkin mengucapkan 2 kali kalau sama. Kan maknanya beda. Al-afu tadi apa definisinya? Yaitu tidak menyakiti atau apa? Tidak menyakiti orang yang apa? Telah berbuat jahat kepada diri. Nggak nyakit, diam dia, menahan. Tapi kalau as-safu yaitu apa? Dia berlapang dada. Dia apa? Tidak membalas, ya. Dia bahkan apa? Melupakan kejadian yang ada pada dirinya, yaitu kejadian menyakitkan yang ada pada dirinya. Itu namanya apa? Yaitu as-safhu, ya. Itu apa? Kata Allah Ta'ala mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan, hendaknya dia apa? Berlapang dada. Apa kata Allah mengatakan di ayat yang sama? Allah berfirman, ini ganjaran orang yang memaafkan. Kata Allah mengatakan, ala tuhibbunallaha ayyaghfirallahu lakum. Abu Bakar, kamu pengen enggak kalau seandainya Allah mengampuni kamu? Kata Abu Bakar ketika turun ayat ini, bala ya Rasulullah, tentu aku pengen Allah mengampuni apa di diriku. Allah mengatakan, wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha apa?
pengampun dan juga lagi maha penyayang. Maka ada sahabat keliru, ya sudah maafkanlah. Ya. Apalagi sudah 20 tahun bersama, ya kan? 20 tahun apa bersama, ya. Kemudian gara-gara permasalahan sepele, ya kalau bisa segera diselesaikan. Di mana? Di meja kopi boleh, ya. Ke rumahnya bawa hantaran boleh, ya. Kemudian apa lagi, Bu? Diajak jalan-jalan boleh, ya kan? Harus segera selesaikan. Jangan apa? Jangan ya udah sahabatan lama pisah, ya. Enggak baik. Ya, enggak baik. Apalagi sahabatan lama berpisah gara-gara apa? Menyukai satu orang laki-laki yang sama. Waduh. Tambah belain. Jangan ya, jangan. Kalau bisa dipadukan itu lebih baik, ya. Kalau tidak bisa, ya bicara baik-baik, ya. Bicara apa baik? Baik-baik. Intinya ada keliru, maafkan, ya, maafkan. Dan ini perkara apa? Yang sangat berat, ya. Apa, Bu, faedahnya orang-orang apa? Hai, kita baca ayatnya, ya. Allah Ta'ala berfirman, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul musnin. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah 13, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wasfah, dan apa? Berlapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya menyukai orang-orang yang berbuat apa? Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala juga yang lainnya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kata Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang sudah mendapatkan maaf dari siapa? Dari saudaranya, maka hendaknya apa? Hendaknya yang memaafkan tadi itu apa? Mengikuti dengan cara apa? Yang baik, memaafkan. Kemudian kata Allah Ta'ala mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan juga berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya apa? Hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau memaafkan, ganjarannya sangat apa? Sangat besar, ya. Bagi siapa? Bagi yang mudah memaafkan. Ya, terutama para ummahat, ya. Kami tekankan para ummahat terhadap siapa? Suaminya. Saya tekankan sekali lagi betul-betul ini, ya. Terutama para ummahat kepada siapa? Kepada suaminya. Suatu saat mungkin suaminya pulang malam tidak ada apa? Laporan, ya. Jangan apa? Jangan dimarahi langsung, Bu. Kemana kamu begini? Ya, jangan. Tanyakan baik-baik, ya. Misalnya sudah 4 hari ini pulang malam, Mas. Perhatikan, saya perhatikan jenengan 4 hari ini kok pulang malam terus, Mas. Apa ada pekerjaan berat di kantor atau di pekerjaan berat di mana? Di korporasi sehingga jenengan pulang malam terus? Tanyakan baik-baik, Bu. Jangan mengatakan begini, Mas, aku sudah masak, sudah masak, sudah nyiapin teh anget, tapi kamu pulang langsung tidur. Kamu pulang gosok gigi, wudu, tidur. Kamu pulang gosok gigi, wudu, tidur. Kamu tidak menghargai saya. Jangan, Bu. Ya, jangan. Loh, padahal makanan itu juga dari siapa? Dari suaminya. Dari Allah melalui siapa? Suami. Tehnya juga apa? Dari Allah melalui apa? Suami. Jangan seperti itu perkataannya. Sakit hati seorang suami seperti itu, Bu, ya. Jangan betul-betul begitu. Nah, kenapa? Karena kata Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang para wanita, yang dimana para wanita itu adalah orang yang paling banyak masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga tidak ada di sini wanita tersebut. Tatkala Nabi SAW yaitu, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, perbanyaklah kalian apa? Sedekah. Kenapa? Karena aku melihat banyak penghuni neraka itu adalah apa? Wanita. Yakfurna, mereka kufur. Kufur karena apa? Kufur sama nikmat suami. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan, lau ahsantad dahra, kalau kamu wahai suami berbuat baik selama setahun penuh, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat sedikit saja kesalahan dari dirimu,
Apa kata wanita ini? Lam ara khairan qat. Aku belum pernah melihat apa? Kebaikan sedikit pun. Na'udzubillah. Ini kata siapa, Bu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seorang laki-laki. Di sini enggak ada laki-laki ya. Kalau ada laki-laki enak ditegur. Kalau perempuan yang melakukan kesalahan, ya ojo apa? Dimarahi terus-terusan, dimaafkan. Misalnya istri masak keasinan, sabar, ya keasinan, ya. Misalnya apa? Istri buat apa? Usus kecap nggak jadi, sabar, ya usus kecap enak Bu ya. Nggak suka usus kecap Bu. Usus kecap kok nggak seneng? Kan sesekali Bu, nggak setiap saat. Kalau setiap hari ya jebol ginjal. Nah ya perhatikan ya, usus kecap kemanisan misalnya, sabar ya. Kemudian masak soto, dagingnya ndak empuk, sabar ya. Ada sabar, banyak-banyak memaafkan, terutama dalam pernikahan ya. Saya perhatikan. Kita lanjut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ya, orang-orang yang ingin apa? Agar berita perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan masyarakat yang beriman, maka apa? Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di mana di akhir. Maknanya apa? Ketika ada kesalahan itu jangan apa? Jangan disebar-sebar. Khalas, maafkan, sudah. Khalas, selesai. Ya, masyaallah ya. Saya melihat seseorang Bu ya, saya nggak mau sebut siapa namanya. Dia begitu marah kepada seseorang. Saya belum pernah tahu dia begitu marah seperti ini. Tapi sekarang Bu, ya sudahlah, berlalu sudah. Bahkan anak-anaknya disayangi Bu, anaknya pun disayangi. Ada masya Allah luasnya, lapangnya hati beliau ya. Makanya tidak salah Bu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam buku tersebut, ya di dalam buku ini tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW bersabda, ma zadallahu abdan ya'fu illa izzan. Tidaklah Allah Ta'ala menambahkan kepada hamba yang memaafkan kecuali apa? Izzan. Semakin apa? Mulia. Jadi kalau kita ini semakin memaafkan, sebetulnya pada asal mulanya kita menjadi orang yang semakin apa? Mulia. Kemudian kata Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada kita, wa anta'fuwa amman dolamaka, dan maafkanlah orang-orang apa yang telah berbuat zalim kepada dirimu. Nabi SAW merintahkan demikian. Ada orang buat zalim di jalan, udahlah maafkan. Coba lihat betapa banyak keributan antar pengendara motor gara-gara apa? Tidak saling memaafkan. Ada kemarin tuh di mana ya? Di Surabaya Barat kalau nggak salah. Di Surabaya Barat. Jadi kronologinya ada mobil yang bagus di depan, kemudian mobil belakangnya juga bagus, sama-sama bagus lah. Saya nggak perlu sebut merek, pokoknya sama-sama bagus. Kalau ditanya berapa harganya, M sudah. Kan saya tahunya dari lihat mobilnya, lihat setirnya, kemudian apa lagi ya? Pokoknya lihat apa harganya di Google, lihat kan M kan harganya. Nah. Apa yang terjadi Bu? Mobil pertama ini, mobilnya berjalan beriringan ya, motor, jadi ada mobil yang M depan, mobil belakangnya M juga di belakang. Depannya kedua mobil ini ada motor. Apa yang terjadi? Motornya ini apa? Kalau nggak salah terpleset, jatuh. Tapi mobil depan bisa berhenti, mobil belakang nggak bisa apa? Berhenti. Akhirnya apa Bu? Nyundul. Nah, kemudian mereka turunlah semua, mereka membicarakan, si depan minta ganti karena apa? Karena mobilnya sudah apa? Disundul, si belakang enggak mau apa ganti karena apa? Ya inti ngeremnya mendadak. Loh, namanya kalau ada kecelakaan kan masih mendadak Bu ya. Cuman makanya kalau saya lihat hukum di polisi tentang masalah kecelakaan beruntun ini, siapa yang harus paling bertanggung jawab? Ya sudah diselesaikan secara kekeluargaan, itu yang paling baik Bu ya. Kalau kita lihat. Nah, terus
Karena mungkin mobil depan ini merasa mobilnya lebih mahal ya, dan memang lebih mahal Bu ya, lebih mahal kelihatannya. Akhirnya apa Bu? Nggak terima, dia nggak mau ganti. Waduh, mengerikan sekali Bu. Jadi mobil depan ini maju sejenak ya, maju sejenak, mungkin ngambil ancang-ancang, kemudian dia mundur sekencang-kencangnya, ditabrakkan ke mobil belakang Bu. Jebret. Nah kan tambah parah Bu ya. Kan kita mikir semakin apa? Semakin parah ya. Na'udzubillah. Dan banyak kayak begini di jalan Bu. Banyak kayak gini mah di jalan. Ketika ditegur nggak merasa menerima, akhirnya apa? Eker-ekeran, ya kan? Saya paling kesel kalau di antara yang buat kesal di jalan ialah Pak, orang merokok di jalan itu saya paling kesal. Di antara yang buat saya kesal, ada abunya berterbangan, bisa kena mata, bisa masuk hidung, ya kan? Na'udzubillah. Pernah saya ingatkan jawabannya apa? Rokok-rokokku dewe, ya kan? Sudah saya ceritakan rokok-rokokku dewe. Ya betul Pak, rokokmu Pak. Batinku, saya mau balas Bu ya. Kak saya mau balas, na'udzubillah. Ya abune leken pisan. Bahasa kasar kan begitu ya. Cuman enggak mungkin kan. Malu mosok pakai jubah ngomong kayak begitu, ya kan? Na'udzubillah. Ya ada orang-orang itu sampai kayak begini ya. Maka ya betul kata Nabi SAW, orang kalau sudah hilang urat malunya itu dia kenapa? Berbuat seenaknya. Na'udzubillah. Kemudian lanjut, Nabi SAW bersabda, perhatikan, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aibnya orang lain di dunia illa satarahullahu yaumal qiyamati, melainkan pada hari kiamat hamba yang menutupi aib saudaranya ini akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari apa? Kiamat. Jadi berusaha menutupi aib siapapun, aib kawannya yang selama itu masih bisa tutupi. Contoh ya, misalnya ada teman yang solihah, masya Allah, teman solihah jenengan, wah masya Allah, kalau lagi di kajian solihah memang masya Allah. Ternyata suatu ketika jenengan bermain ke rumahnya, ternyata pintunya sudah terbuka. Apa yang terjadi? Jenengan lihat di dalam, tidak sengaja terlihat itu apa? Teman jenengan lihat drama Korea. Wah, drama Korea di setel, TV-nya 52 inch misalnya, gede, waduh gede. Layar tancap kalau itu ya, 52 inch. Kemudian jenengan ini enggak benar ummahat satu ini. Masa sudah ngaji lama kok masih seneng apa drama Korea? Ada peluk-pelukan ya kan, nyanyi-nyanyi ya kan? Kan enggak pantas bagi wanita bercadar seperti ini. Terus jenengan Bu, ngapunten loh Bu, kita ini masya Allah sudah banyak nasihat dari para asatidzah, para kiai, para ustadz tentang apa? Tentang agar kita ini menundukkan apa? Pandangan. Tentang kita ini agar apa? Menjaga apa? Akhlak, menjaga muru'ah, menjaga kewibawaan. Lho ngapunten lho. Panjenengan iki nontonane kok drama Korea ku pripun Bu? Iya, aku ini jarang-jarang kok sebetulnya. Iki lagi sendirian aja, akhirnya kepingin apa? Kepingin lihat aku jazakallah khairan apa sudah diingatkan. Aku tak tobat sekarang. Nah, ketika dia sudah bertobat Bu, sudah tutup. Jangan apa dibongkar. Jangan malah dibawa ke pengajian. Bu fulanah iku lho, nek nang omah gono bojone mbok metingkrang nonton drama Korea nang omahe. Lho sampean kok ero Bu? Lah apa gak ero pas aku dolan nang omahe pintu wis buka deh nonton drama Korea metingkrang koyo ngono misale. Gak berwibawa belas lho. Padahal dia sudah mengatakan mau apa? Bertaubat. Selesai Bu. Jangan mudah-mudahan membongkar apa aib manusia. Ya, jangan seperti itu. Apapun, ya, misalnya lagi panjenengan mendapati hal aib dari orang lain, apapun aibnya, pada asal mulanya banyak apa menutupi aib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga di dalam hadis ini, kata Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu qalbahu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud,
wahai kaum muslimin ya, yang mengaku beriman dengan lisannya tetapi apa? Imannya belum masuk ke dalam hatinya. Apa kata Nabi SAW bersabda? La taktabu al-muslimin. Janganlah apa? Mencari-cari aib kaum muslimin. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, wala tattabi'u auratahum. Ya. Dan jangan kalian apa? Mencari-cari yaitu apa? Kekurangan-kekurangan saudaranya. Kata Nabi SAW melanjutkan, fa'innahu, karena sesungguhnya man yattabi' aurata akhihi al-muslimi, barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, apa kata Nabi SAW mengatakan, yattabi'illahu auratahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aib dirinya. Jadi Bu, barang siapa yang hobinya tuh senang cari-cari aib saudaranya, Allah akan apa? Cari-cari aibnya dirinya. Naudzubillah. Jadi kalau kita lihat aibnya orang lain bahkan mencari-cari, Allah akan apa? Lihat aib kita dan apa? Mencari-cari. Naudzubillah. Padahal Allah enggak seperti itu. Maksudnya Allah akan apa? Tahu semua aib kita. Dan apa kata Nabi SAW mengatakan? Wa yafdahu. Dan Allah akan apa? Allah akan bongkar. Allah akan apa? Nampakkan. Na'udzubillah. Walau kana fi jawfi baitihi, meskipun apa? Dia tersembunyi di dalam apa? Rumahnya. Bahkan bisa dibongkar Bu, meskipun apa? Dia di dalam apa? Rumahnya. Na'udzubillah. Maka ya ini ya. Jadi para ummahat, kalau ada aibnya orang lain, jangan apa? Jangan dibongkar. Kalau mengetahui aib orang lain jangan dibongkar juga, ya. Kemudian kalau ada kesalahan dari orang lain, ya sudah dimaafkan. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, man istaba'a li khabari qaumin, barang siapa ya yang berusaha untuk apa? Mencari-cari berita dari sebuah kaum, wahum lahu karihun, subba fi udunihi al-anuku yaumal qiyamati. Maksudnya apa? Barang siapa yang mencari-cari kabar untuk apa? Menggibah, ya. Enggak senang dicari-cari beritanya. Apa kata Nabi SAW mengatakan? Niscaya dia akan apa? Disiramkan timah cair ke dalam apa? Ke dalam telinganya pada hari kiamat. Jangan mencari-cari apa? Berita seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Allah berikan hidayah kepada kami dan panjenengan ya, sehingga tidak suka berita apa? Gosip ya kan. Dulu mungkin kalau Allah tidak takdirkan kita seperti ini, pagi kita berita artis, siang berita artis, sore berita apa? Artisnya. Dengan mungkin tahu dulu acara dahulu ya, 10-15 tahun yang lalu bagaimana berita artis itu sangat apa? Sangat banyak. Ya Allah, disodorkan kita model-model seperti itu. Artis cerai, artis apa? Selingkuh, artis apa? Ketangkep basah selingkuh misalnya. Ya banyak, na'udzubillah ya. Na'udzubillah, artis di pengadilan, ya, tahu semua kita, ya. Alhamdulillah sekarang kita tidak apa sampai seperti itu. Meskipun kadang ada berita-berita seliweran juga boleh lewat. Maka asal mulanya ialah apa? Memaafkan dan juga apa? Menutupi apa? Aib. Nah, tetapi Bu, tetapi tentang memaafkan ini juga, terkadang memaafkan itu tidak baik. Terkadang memaafkan itu apa? Tidak baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tatkala apabila ada orang-orang yang dimaafkan tetapi setelahnya dia akan semakin menjadi-jadi, maka apa? Hendaknya kita boleh apa? Membongkar. Contoh ya, orang yang sudah ketangkep beberapa kali melakukan apa? Kemaksiatan apa yang sama. Boleh enggak dibongkar? Boleh. Agar apa? Agar dia merasa jerah. Contoh apa contohnya? Contoh misalnya ada orang ketangkep razia kena operasi apa? Operasi curanmor. Dia ini yang pertama sudah tobat, sudah ditangkap, sudah masuk penjara bebas. Ketangkep lagi. Maka boleh dikasih tahu bahwasanya apa? Ini bahaya, ini pencuri misalnya. Ada boleh. Misalnya lagi ketahuan apa misalnya nyuri sapi misalnya. Kalau di kota nggak ada nyuri sapi, ya. Ketahuan apa? Nyuri apa misalnya. Boleh sebarkan tengah-tengah masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu punya apa? Rasa efek, punya masyarakat itu apa? Punya kewaspadaan
dan pelakunya punya apa? Efek? Efek jera. Bukankah kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, dan balasan sebuah kejahatan adalah apa? Kejahatan apa? Yang serupa. Ya. Maka kalau seandainya ada seseorang yang sudah mungkin berkali-kali atau sudah terkenal dia apa? Istilahnya apa ya? Kok berkali-kali itu Abu ya? Berkali-kali itu apa? Residivis, ya. Sudah residivis, ya. Sudah kelas kakap permainannya, maka boleh apa? Dibongkar agar manusia waspada terhadap dirinya, dan agar apa? Agar dia memiliki apa? Efek apa? Efek jera, ya. Boleh. Yang ke-21. Ini sama juga ya sebetulnya. Masya Allah ya, hampir sama semua ya. Yang 21, an yusaidahu idahtaja ilaihi idahtaja ila musa'adatihi. Nolong kalau dia butuh pertolongan. Apa butuh pertolongan? Misalnya apa Bu? Jenengan dimintai tolong sama tetangga misalnya. Mbak, pangapunten Mbak, iki sesuk anakku lamaran. Nah, misalnya begitu ya. Anakku sesuk apa lah? Lamaran. Bapak ibuku ndak isok teko qadarullah ya, karena apa? Karena kondisi kesehatan, padahal mereka pengen datang. Nah, terus piye Mbak Yu? Nah, misalnya begitu ya, orang Surabaya manggilnya. Aku njaluk tulung, sampean iki jadi wakil keluargaku ya. Sing ngomong apa? Nang calon apa? Besan, misalnya begitu. Ketika diminta seperti ini harus mau Bu. Nah, kalau misalnya tahu dibutuhkan secara umum harus mau. Loh, misalnya tanya dulu, lah masmu piye? Iya mas juga nggak bisa datang. Sing iso datang apa? Anak-anak itu. Lah nang di masmu. Lah masku yang satunya nang proyek. Misalnya yang satunya lagi apa? Baru aja berangkat umroh, lagi dadaan. Lah awakmu nggawe acara kok dadaan, misalnya begitu ya. Nah, terus akhirnya oke lah. Dimintai pertolongan untuk apa? Bicara. Maka apa? Bicara sebagai wakil keluarga untuk apa? Calon besan. Nah, ini dibutuhkan, maka apa? Kita bantu. Ustadz Yasin kemarin, Masya Allah ya, kami sebagai anak bawahan ini tersindir betul. Jadi Ustadz Yasin itu WA malam-malam sekitar jam 9 men-screenshot percakapan, bukan screenshot apa, mengkopas percakapan begini. Ada kepada salah seorang teman bahwasanya apa? Dia akan membawa ambulan untuk mengantar jenazah. Saya kira maknanya selesai. Oh, udah ada yang ngantar jenazah. Karena kondisi kita lagi sakit, ya, jadi nggak respon. Jam 4 pagi atau jam 5 pagi, Ustadz Yasin WA lagi di grup. Kok nggak ada yang nemani Fulan ya untuk bawa ambulan? Kasihan lo, bawa keranda itu nggak bisa sendirian. Waduh, ditegur semuanya Bu. Maksudnya Ustadz Yasin begitu tuh maksudnya jangan dia toh, ada orang lain dari yayasan yang menemani. Ada komen Bu, temen lucu begini Bu. Oh, langsung ditegur sama Ustadz Yasin. Ketawa saya juga. Tapi ya ngawur juga jawabannya. Bilang begini Bu. Aduh Ustadz Afwan, Ustadz kurang pas waktunya. Aduh. Ini orang meninggal Bu, dibilang kurang pas waktunya. Langsung Ustadz Yasin Bu. Tapi bilang gak marah, dalam artian bilang senegur. Ya kalau apa orang mati nunggu waktu yang pas ya enak gitu. Ya begitu ya enak, bahasanya begitu ya. Tapi alhamdulillah ada yang berangkat ya. Mungkin karena Ustadz Yasin bilang, loh kok beliau begini. Awalnya langsung bilang, kok nggak ada yang respon ya. Wah ini berarti apa? Beliau minta apa? Kita sudah memahami bahwasanya apa? Tolong ditemani nih, jangan sendirian bawa ambulan. Karena bawa apa? Keranda itu berat, ya kan? Hal betul Bu. Kan kemarin hujan Bu ya. Waduh Masya Allah, hujan Bu. Jadi dia ternyata Ustadz Yasin juga hadir, Masya Allah. Ustadz Yasin hadir, yang bawa ambulan hadir, satu lagi itu juga apa? Hadir. Hujan-hujan, Masya Allah, nguburkan jenazah Bu. Allahu Akbar, ya Masya Allah ya. Nah ini kita bantu Bu ya, kita bantu. Makanya di sini kan ada untuk ngurusi jenazah akhwat, ada di sini kan ya. Ya ada, harus 24 jam ready ya. Kalau misalnya ya sudah dibentuk tim ya, mohon maaf sudah dibentuk tim. Kalau bisa
Pas liburan jangan liburan semua. Kalau bisa, diusahakan ada apa yang standby. Ya, kenapa? Misalnya punya tim sudah 5 orang, yang liburan 3, yang 2 apa standby. Kalau kan yang standby sudah gampang, Bu. Karena apa? Kalau ngangkat-ngangkat barang, alat-alat mandi jenazah untuk bisa kaum apa laki-laki yang mengurusi apa perempuan bisa. Tapi kalau 5-5-nya pergi, repot, Bu. Ada orang mati, masa jawabannya, aduh kurang pas waktunya. Nah, kan nggak pas juga nanti ya. Nah, kan nggak enak kan, sakit nanti. Apalagi cuman atau 1 orang, ya jangan 1 orang. Kalau bisa diatur ya, yang tim jenazah di sini kalau bisa mau pergi misalnya diatur ya. Jadi saling komunikasi. Karena kematian itu tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada kematian, jenengan sebagai ummahat al-amin sudah siap. Ada masya Allah, Bu ya. Masya Allah. Lanjut lagi kita baca. Wa an yashfa'alahu fi qada'i hajatihi in kana yaqdiru ala dalika. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Membantu dalam menyelesaikan urusan-urusannya apabila dia mampu. SPP anaknya kurang 5 juta, jenengan mampu 2 juta, ya bayari 2 juta. Gak apa-apa, meringankan. Karena memang membantu tidak wajib apa sampai sempurna. Kos-kosan atau kontraannya dia bayar kurang berapa, bayar kurang misalnya dari 10 juta kurang berapa? Kurang 3 juta, menjenengan cuman bantu 1 juta, boleh apa tidak? Boleh, ya. Karena kan kita tidak sempurna. Jadi kalau sempurna, masya Allah, kurang 3 juta, jenengan tutupi 3 juta, ada masya Allah. Ini masya Allah, ya. Apalagi misalnya membantu apa? Anaknya kurang cerdas dalam apa? Belajar. Lalu apa? Jenengan tahu, karena itu murid jenengan. Murid jenengan apa di sekolah? Anak tetangga jenengan misalnya. Lalu bilang sama tetangga, Mbak, anaknya panjenengan mulai nanti malam belajar ya di rumah saya, tak lesi. Terus bilang apa? Loh aku ini enggak punya biaya loh untuk ngelesi. Aku bayar pakai apa? Aku sekolah aja apa enggak? Sekolah aja apa? Misalnya biaya apa? Masih ada yang hutang. Wis, enggak usah bayar. Tak lesi anak jenengan. Ini membantu, Bu. Mencerdaskan ya anak apa? Anak orang lain. Contoh lagi, ketemu anaknya tetangga di masjid raminya na'udzubillah. Kita sebagai tetangga jangan biarkan, oh masih anak-anak biarkan. Nah, diajari. Kamu anaknya Pak Fulan, sini. Siapa namamu? Ahmad, Pak. Kamu kalau di masjid jangan rame-rame. Mengganggu apa? Orang yang sedang apa? Zikir. Mengganggu orang yang apa? Sedang sholat. Mengganggu apa? Orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemari. Ayo kita laksanakan sholat. Ayo masuk, tenang, jangan ribut. Ada seperti ini, Bu ya. Ini namanya apa? Saling tolong menolong. Misalnya lagi apa? Kalau sekarang masya Allah ya, sekarang itu kalau mobil mogok langsung telepon apa? Saya pernah minjem mobilnya salah seorang jamaah di sini, minjem mogok, saya minjem mogok qadarullah. Kemudian apa? Didatangkan teknisi. Waktu sekarang begini mudah masya Allah, Allah mudahkan. Dahulu, Bu, dahulu mungkin 10-15 tahun yang lalu, kalau mobil mogok itu biasanya diapakan? Didorong yang pertama. Kalau didorong nggak kuat, mungkin jenengan nggak tahu ya istilah ini, dijumper. Tahu dijumper, Bu? Dijumper tuh strum aki pakai mobil lain, Bu ya, paham ya? Ya, umat yang lawas tahu ini insya Allah. Pengalaman sama suaminya berarti. Begitu, Bu, dijumper. Kita punya tetangga, Mas, nyele jumpernya ono, nyele sampean duwe jumper, Mas, duwe. Nyele jumpernya Mas ya saged. Nah, nyele jumper, kabel jumpernya, Bu ya. Ada saling tolong menolong, Bu. Indah dahulu tuh masya Allah ya. Bahkan kita itu pernah meminjam pompa yang dipencet cicit kepada siapa? Kepada tetangga. Sekarang mungkin orang apa? Pompa di mana? Di pinggir jalan, di nitrogen ya kan? Dahulu masya Allah. Bahkan kita dulu pernah pinjam sengge, tahu sengge? Buat ngambil apa? Buah, ya, mangga kah, jambu kah? Sekarang
Ada saling tolong menolong, Bu ya. Mas, aku oleh nyilih senggek Mas, iki aku tak panen Mas ya. Masya Allah, senggek diambil ya kan. Kemudian apa? Hasilnya kita berbagi. Masya Allah, indah dahulu tuh ya. Sekarang hal-hal tersebut sebagian sudah apa? Mulai apa pudar. Ya karena orang sudah semakin hari semakin kuat untuk menguatkan dirinya, akhirnya apa? Masya Allah, sekarang hampir semuanya hilang. Tapi jangan sampai hilang full ya. Intinya tetap saling tolong menolong, apapun bentuknya. Misalnya lagi, ya kan tadi lamaran, ya nikahan, ya kan, dibantu tetangganya, saudaranya, apa dibantu, ya. Taib lanjut, kata Allah Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian apa dalam kebaikan dan juga apa ketakwaan. Kemudian kita lanjutkan lagi yaitu apa? Allah Ta'ala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Kata Allah Ta'ala berfirman ya, barang siapa yang memberikan syafaat atau bantuan yang baik, ini saya akan apa? Dia akan memperoleh bagian dari atau pahala darinya. Jadi membantu yakni kesusahan, meringankan kesusahan orang lain itu Allah akan apa? Allah akan apa? Memberikan pahala buat kita. Apapun bantuannya. Apa misalnya lagi? Bantuan apa Bu? Banyak Bu ya bantuan Bu ya. Syarat-syarat Bu. Syarat-syarat. Suami kita seorang servis TV misalnya, servis elektro. Kemudian melihat tetangganya blendernya macet. Nah, pas tutulan blendernya apa macet. Apa Pak? Kok ketokane dikopiok-kopiok blendernya. Nggih lho macet iki lho. Kita dandani ngene. Nah, saling membantu Bu. Ya. Apalagi membantu dalam urusan apa? Akhirat, Masya Allah ya. Kata Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Masya Allah, perhatikan Bu ya. Ini hadisnya indah sekali. Bahasa yang digunakan Nabi juga bahasa yang sangat indah. Barang siapa yang mampu mengentaskan, menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan apa seorang apa mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamati, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan satu kesusahan pula di hari kiamat dari banyak-banyak kesusahan. Bayangkan Bu, kalau satu saja kita bisa hilangkan, Allah hilangkan apa? Satu yang Allah pilih. Ya kayak tadi misalnya SPP-nya 3 juta, kita mampu bayarnya berapa? Setengah juta separuh dari 3 jutanya misalnya. 1,5 kita bayari. Allah akan hilangkan kesusahan kita pada hari kiamat yang semisal dengan itu. Banyak sekali, banyak hal yang kita bisa gunakan untuk apa? Membantu saudara kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang lagi kesulitan, maka Allah akan Ta'ala berikan kemudahan ya di dunia dan juga mana di hari kiamat. Kesusahan apapun Nabi SAW memberikan secara umum, kesusahan apapun. Bayar kontrakan belum bisa, bayar SPP belum bisa ya. Kemudian bayar hutang di pasar belum bisa. Kan barangkali ada jenengan utang di pasar ya. Kemudian pedagangnya, "Sudah Bu, nggak apa-apa, bawa aja dulu, bawa. Tiba-tiba udah 5 juta aja." Ini ada kisah nyata Bu ya, kisah nyata. Bukan di sini tapi ada orang penjual bubur di Mulyasari itu. Saya tanya dia, "Mas, opo rambutmu saiki kok pendek?" Kan dia bisa gondrong Bu rambutnya Bu ya. Saya perhatian sama orang, dalam artian karena saya sering beli buburnya, karena menurut saya dia bubur paling enak ya kan. Aduh, kata dia begini Bu kemarin, hari Ahad lalu, dia bilang begini, ya gimana, aku mari kerja ngelas, tahu ngelas Bu ya? Ngelas itu kan nggak bisa rambut panjang, kenapa? Berbahaya kalau kenapa rambutnya, kata dia. Loh kok bisa ngelas? Kan jualan bubur. Pernah tahu nggak? Aku libur kemarin 3 minggu. Ya, aku nyari kamu beberapa kali kamu apa enggak? Ya itu aku kerja las. Lah ngapain? Dia cerita Bu, dia cerita.
Ya gimana Mas ya? Jualan yang biasanya 4 dandang tinggal 3 dandang. 3 dandang bubur Bu ya. Lalu 3 dandang tinggal apa? 2 dandang. 2 dandang pun yang habis cuma apa? 1 dandang, satunya apa sih? Sisa. Nggak kuat sudah modalku, habis modalku kata dia. Tahu-tahu utang di pasar sudah berapa? Sudah 4 juta. Kata dia loh ya. Nggak tahu benar apa tidak. Terus ini gimana? Jualan punya siapa sekarang? Modal dari mana? Ibu lah, kata dia. Ibuku yang modali. Oh iya, berarti ini modal ibu sekarang? Iya, ngutang sama ibu. Iyalah ngutangnya sama ibu sekarang. Masya Allah, ibunya sudah tua, dalam benak saya mungkin tua ya. Tapi sama anaknya begitu cintanya ya kan. Masya Allah. Maka kalau misalnya ada seperti ini ya, mungkin dilarisi ya, atau apa, kalau ada masukan kasih masukan ya kan. Saya bilang sama dia, sabar ya, sabar. Memang sekarang lagi apa, seret ya. Tapi insya Allah yang penting sholat, saya bilang begitu ya. Yang penting sholat ya, sholat dijaga. So iya, kalau sholat insya Allah iya. Ya, alhamdulillah tak bilang begitu. Dia begitu ya. Semua lagi susah sekarang, lagi sama-sama sulit. Maka banyak bersabar, banyak bergantung sama Allah. Di antara hikmah Bu ya, di antara hikmah Allah Ta'ala turunkan musibah. Di antara hikmah Allah Ta'ala turunkan musibah itu ada banyak sebenarnya. Saya sebutkan 2. Yang pertama yaitu apa? Menguatkan rasa sifat roja atau rasa roja di dalam hati seseorang kepada hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan rojanya. Mungkin kalau kita dikasih enak terus, ada enggak rasa roja ini? Enggak ada. Karena merasa apa? Sudah kuat, iya apa tidak? Kalau kita kaya, kalau kita sehat terus, kaya terus, mungkin roja kita hilang Bu. Yang kedua, di antara faedah Allah turunkan musibah yaitu apa? Untuk mengikis kesombongan seorang hamba. Agar hamba itu tidak sombong. Agar hamba itu apa? Tidak merasa apa? Ujub dengan dirinya. Kuat. Tidak. Makanya Allah kasih musibah. Rojanya kuat. Kemudian apa? Sombongnya apa? Terkikis. Dan yang satu lagi, yang paling penting ya, di antara faedah Allah kirim musibah disebutkan oleh para ulama yaitu apa? Akan memunculkan ibadah-ibadah yang lainnya selain ibadah berharap tadi roja ya, ibadah bergantung sama Allah, ibadah yang lainnya. Contoh pas sehat sholat telat-telat, pas sakit apa sholatnya rajin apa enggak? Insya Allah rajin. Kalau nggak pernah ya tambah buruk Bu ya. Pas sehat ngajinya enggak pernah. Bahkan apa kalau ngaji pun harus pokoknya pengen cepet mari. Tapi pas kena musibah, wah ngajinya betah, ya kan? Masya Allah, itu ibadah yang lainnya muncul, ya. Pas sehat nggak pernah zikir, sekarang sakit apa? Zikir terus. Ada Masya Allah. Ini hikmah Allah turunkan apa? Musibah, ya. Jadi kalau ada orang kena musibah dibantu Bu ya, dibantu. Kata sebagian salaf menyebutkan, laulal masaibud dunya lawaradna al-akhirata minal mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah dunia yang Allah turunkan kepada kita, niscaya di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Ini ingat ya. Kalau bukan karena musibah-musibah dunia yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita di hari kiamat menjadi orang yang apa? Bangkrut. Kenapa? Saking banyaknya dosa. Karena dengan musibah yang Allah turunkan akan apa? Menghapuskan apa? Dosa. Maka kalau ada musibah turun, sabar ya, sabar. Sabar wallah, sabar. Dikuatkan kesabarannya ya. Ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kuatkan musibah. Kuatkan apa? Kesabaran ya. Ayo kita pindah lagi hadisnya. Wa man satara musliman, kembali ke buku, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan apa? Tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di akhir hadis Nabi SAW bersabda apa? Wa ma wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tadi apa? Senantiasa menolong seorang apa? Menolong apa? Hambanya yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW bersabda, isfa'u tu'jaru, berikanlah pertolongan, niscaya kalian apa? Mendapatkan apa? Pahala.
wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa, dan Allah Ta'ala akan memberikan keputusannya melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam akan apa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Ada yakni seorang hamba dia saling tolong menolong di poin yang ke-21. Yang terakhir yang ke-22 di pertemuan kali ini, an yu'idahu idza sta'adza billah, yaitu apa? Kasih memberikan dia perlindungan tatkala apa? Dia meminta perlindungan, apalagi dengan menyebut nama Allah. Kasih dia perlindungan. Perlindungan dari apa, Bu? Dari debt collector. Ya, dilindungi, Bu, ya. Dikejar-kejar debt collector misalnya. Dilindungi, ya. Dilindungi tetangganya. Dilindungi apa misalnya di apa? Dari orang-orang yang ingin menzaliminya, apapun, ya, hendaknya apa? Kita melindunginya. Melindungi apa lagi, Bu? Misalnya apa misalnya? Kalau melindungi gimana ceritanya, Bu, ya? Siapa yang pernah melindungi? Gimana cerita? Siapa yang pernah cerita melindungi? Kalau kucing ya sering, kalau kucing kehujanan, sini masuk kucing, itu melindungi kucing, Bu. Kalau manusia gimana melindungi, Bu, ya? Siapa punya cerita melindungi? Melindungi, siapa punya cerita melindungi? Gimana cerita melindungi saudara, Bu? Sesama muslim. Apa? Melindungi apa? Enggak pernah punya cerita melindungi, tentang melindungi. Melindungi saudaranya enggak pernah. Saya juga nggak punya soalnya. Apa, Bu? Melindungi saudara, melindungi. Kejaran orang gila. Bukan. Kita pun juga takut. Gimana melindungi? Melindungi gimana, Bu, ya? Melindungi. Contoh, dari contoh mungkin ya. Melihat anak tetangga main di pinggir jalan, di tengah jalan, atau melindungi, nak minggir nak, jangan di tengah jalan, itu melindungi, Bu. Bentuk kita melindungi siapa? Anak tetangga. Nah, nak minggir nak, jangan tengah jalan, ayo minggir. Ya mungkin dengan adanya orang tua, Bu, ya, anak-anak itu kalau main, Bu, sekarang Masya Allah, ya, mainnya itu waduh di tengah jalan. Makanya apalagi sekarang lapangan semakin menipis, ya kan? Lapangan semakin tidak ada, ya, kemudian apalagi ya, rumah-rumah semakin besar-besar, ya kan? Ya, anak-anak mainnya di jalan, kasihan, Bu, kalau tertabrak mobil, tertabrak kereta, ya kan, repot juga nanti, ya. Minggir nak, ini melindungi, ya, melindungi. Tayyib, wa an yu'tiyahu idza sa'ala, sama dengan sebelumnya, yaitu apa? Memberi ketika dia diminta. Memberi ketika dia diminta dengan apa? Menyebut nama Allah. Misalnya, demi Allah sekarang aku kelaparan, aku minta kamu bawa uang. Nah, itu kalau dikasih, Bu. Kalau sudah ada orang mengatakan demi Allah sekarang saya lapar, dia ngomong demi Allah, Bu, saya lapar, kasih dia, Bu. Apalagi dia menyebut nama Allah. Demi Allah saya ini dikejar-kejar sama maling, ya, sama apa? Sama misalnya mohon maaf. Misalnya ada ibu-ibu dikejar-kejar sama mantan suaminya. Wah. Mantan suamiku ndak ridho kalau aku nikah lagi, lu nggak ridho gimana? Mau dia yang mentalak 3 kok sekarang nikah lagi nggak boleh. Ada seperti itu, Bu, ada, Bu. Ya. Kemudian dia minta perlindungan sama apa? Sama warga. Demi Allah saya ini apa lagi mau dibunuh sama mantan suami saya. Gara-gara apa saya nggak boleh nikah lagi sama calon suami yang baru misalnya. Ketika dia minta perlindungan, maka apa? Lindungi dia. Lindungi. Ya. Melaporkan boleh, silahkan, ya. Kemudian juga ada orang minta, demi Allah sekarang saya kelaparan, saya minta makanan. Masya Allah, boleh. Wa an yukafi'ahu ala ma'rufihi aw yad'u lahu, yaitu apa? Yang sebenarnya itu apa? Mencukupinya, ya, atau apa? Mendoakannya. Wa dzalika liqauli sallallahu, yang demikian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man ista'adzakum billah fa'idhuhu. Barang siapa di antara kalian yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka apa? Lindungi dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah, meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka apa? Kasih ono dia. Jadi benar-benar Bu, dia menyebut nama Allah, benar-benar dia apa? Minta, udah kepepet sudah. Sampai menyebut nama apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka apa? Penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan barang siapa yang berbuat kepada apa? Kalian kebaikan, maka apa? Balaslah kebaikan tadi. Fa illam tajidu, ini hampir sama ya, sudah kita pernah bahas, yaitu apa? Fa illam tajidu ma tukafi'uhu bihi fad'u lahu hatta tarau annakum kafa'tumuhu. Kalau kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya yang semisal dengan kebaikannya, Masya Allah, inilah kata Nabi SAW, terlalu banyak bantuan dari orang lain ataupun orang tua kita terhadap diri kita yang kita tidak bisa membalasnya. Lihat Bu, ini Bu, kata Nabi SAW, ini caranya, bagaimana membalasnya. Contoh orang tua kita, ya banyak, terutama jasa orang tua kita, sampai kita berjalan dari merangkak, dari mohon maaf, bukan merangkak ya, dari berbolak balik badan, mulai merangkak berjalan, lalu apa? Berjalan ya. Lalu apa? Ditambah mulai lagi apa? Berlari. Kemudian kita bisa membaca. Kemudian kita apa lagi? Yani dan yang lain-lain ya. Ini dari orang tua. Begitu banyak jasanya. Dari guru-guru kita. Guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru waktu kuliah S1, S2, S3. Banyak jasanya. Maka bagaimana caranya kalau kita ingin membalas dengan sesuatu yang mungkin melebihi dari apa yang dia telah berikan? Fad'u lahu, maka doakanlah dirinya, hatta tarau, sampai engkau melihat, annakum kafa'tumuhu, sampai engkau melihat bahwasanya apa? Engkau telah membalasnya. Maka Bu, kalau ada orang lain berbuat banyak sama jenengan, kemudian jenengan belum bisa membalas dengan yang semisal, caranya gimana? Mendoakan sampai kita menyangka bahwasanya apa? Bahwasanya ini sudah apa? Sudah terbalaskan. Ya kayak tadi, dibantu pelunasan SPP. Waduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada kami, kata Ustaz Muhammad Nur Yasin ya, kami di sekolah itu ada salah satu wali murid, qadarullah masyafa'al, susah, dia susah, hidupnya susah, sampai dia itu dapat makanan nasi bungkus dari, kalau salah ya ceritanya tuh kemarin, dapat masak dari salah seorang ummahat, nasi bungkus Bu ya, dia simpen untuk apa? Dia makan bersama anaknya siang hari. Pagi dikasih Bu ya, dimakan anak sama anaknya siang hari. Masya Allah. Ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan sama kita itu sangat banyak. Maka para ummahat sekali lagi ya, banyak bersyukur sama Allah. Banyak bersyukur sama apa? Sama Allah ya. Lihat ceritanya Pak Presiden kita, Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah jaga beliau. Beliau mengatakan ada salah satu penerima MBG ya, makan bergizi gratis, dia mengatakan, ternyata enak ya, anggur itu ada manis, ada kecut, ada apa, ada asam. Saya baru pertama kali makan anggur, ya Allah, baru pertama kali makan apa? Anggur. Anggur Bu, baru pertama Bu. Kita ada berapa kali? Berkali-kali. Ada orang makan telur, kata Pak Presiden, makan telur, dibagi dua, satunya dibawa kemana? Ke rumah, buat siapa? Buat adiknya. Allah, nikmat yang besar kita ini. Ya, seringnya kita ini membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang yang lebih di atas kita, sehingga apa? Nikmat Allah yang terlalu besar tidak nampak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang solih dan solihah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya mohon maaf bahasa Arabnya libur terlebih dahulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah.